Halo sahabat KAI Wisata, kembali lagi di podcast paling keren di dunia. Tentunya tempat yang pas untuk mendapatkan dosis hiburan yang meledak-ledak. Oke, senang sekali hari ini saya Riko Tampati bisa menyapa sahabat KAI Wisata di program Satu Frekuensi. Oke, tentunya kali ini sebagai tuan rumah kita akan gila-gilaan untuk membawa sahabat KAI Wisata dalam petualangan luar biasa melalui percakapan yang seru dan penuh kejutan di podcast yang berjudul Gleam on Train. Oke, bukan waktunya para penonton untuk bosen di sini, jadi mari kita lepaskan kendali dan mulai podcast dengan gaya karena kita akan membahas seputar pengalaman seseorang yang paling spesial banget nih karena sudah mencoba kereta panoramik dan kereta dining on train. Kira-kira siapa? Saya kasih clue sedikit terlebih dahulu. Cluenya adalah beliau itu super bintang. Wah, masih penasaran? Masih nggak tahu? Kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Oke, ada yang udah bisa nebak tentunya siapa lagi? Please welcome Ivan Gunawan. Hello. Luar biasa. Ini kita suasana jadi kayak dining on train ya. Yes, of course. Kita lagi hadap-hadapan ya. Terima kasih loh udah ngundang aku. Dan aku senang banget hari ini bisa ngobrol di podcast. Tapi aku amazed sama bahasa-bahasa kamu tadi di opening ya. Yeah. Kayaknya gak umum ya kamu pakai bahasa-bahasa. Apa tadi opening gimana? Meledak-ledak. Karena pas dapat bintang tamunya siapa? Iya. Ivan Gunawan dan jadi super kamu mega bintang. cari bahasa-bahasa yang gak umum ya. Yes, of Oh my course. God. Ini juga lokasi podcast kita gak umum loh. Ini kita Benar. di bawah stasiun kereta api. Betul. Apa nih daerah? Stasiun Gondang Dia. Gondang Dia. Iya. Ya kan biasanya lo kalau malam berdiri di depan warung gitu kan. Sekarang kita ada di podcast. Jadi berasa getarannya ya kalau kereta lewat. Iya, aku tuh kayak ini loh. Aku kan dulu kan punya program Indonesia's Got Talent. Oke. Nah, syutingnya tuh di studio MNC di depan sini Oh, kan. ya, Jadi kayak bener, aku tuh setiap hari tuh selalu lewatin kantor ini. Aduh. Dan sekarang aku ada di sini deh. Aduh, nggak doa kan nggak? Pas Enggak ngelewatin. dong. Ya tabur-tabur garam lah gitu. Oke, ini pas sahabat KAI Wisata nih banyak banget nanya kabar Ya. Kak Ivan dulu lah. Aku alhamdulillah baik, lagi Oke. excited banget karena kan tahun 2024 ini adalah season kedua. Aku Oke. tuh punya platform beauty pageant Ya. yang aku kasih nama Miss Mega Bintang Indonesia. Oke. Jadi kalau misalnya berbicara Mega Bintang itu kan sebuah doa yang keluar dari mulut aku bahwa aku itu mengklaim diri aku adalah super mega bintang. 20 tahun aku berkarya di dunia entertainment. Wow. Kalau bukan kita yang mengakui bahwa kita adalah seorang bintang dan memang ya profesi aku sebagai seorang superstar itu dari awal aku berada di dunia entertainment sampai hari ini aku nggak pernah berhenti stripping di televisi. Oh, oke. Serius? Jadi seorang Ivan Gunawan tuh nggak ada yang namanya jam mager, nggak ada program sama sekali. Itu selama kurang lebih 20 tahun tuh selalu ada terus. Oke, mungkin karena Capricorn kali ya. Iya, kok tahu sih? Tahu dong. Kamu ngocok tarot ya? Yes, of course. Jadi sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu kan klaim itu keluar ya kayak Oke. super mega bintang dan 5 tahun terakhir ini aku tuh mengambil beberapa lisensi internasional gitu. Salah satunya yang paling besar adalah Miss Grand International. Nah, karena kalau Miss Grand International di Indonesia kan namanya jadi Miss Grand Indonesia. Yeah. Sedangkan kan sama mall ya. Dan sedangkan mall itu nggak Tidak mau nggak ngasih ini ya, sponsor ya. sponsor Jadi ya. kan kayaknya aku ya udah deh mendingan aku ganti sebuah nama yang di dalamnya itu bisa lebih banyak platform lagi di situ. Jadi namanya Miss Mega Bintang Indonesia gitu. Oke, kasih applause karena kali ini yang nonton bukan hanya sahabat KAI Wisata, Ya. pasti ada pigeon lovers yang Yes, menantikannya. of course. Jadi di season kedua Miss Mega Bintang Indonesia ini kita punya finalis ada 50 orang. Ya. 50 orang itu aku dapetin dari 13 atau 14 daerah dari seluruh Indonesia. Oke. Karena aku udah punya regional director, jadi
mereka sudah melakukan pemilihan dari tahun kemarin. Terus udah gitu keluarlah ada 50 orang. Tapi karena satu orang mengundurkan diri, akhirnya finalisnya tuh ada 49 orang. Nah serunya aku tuh kita ini kan sebagai generasi sekarang ya, kita tuh selalu mencari peluang opportunities, peluang kolaborasi seperti apa sih gitu. Karena kalau bukan kita yang mau mempromosikan Indonesia, siapa lagi gitu kan. Nah jadi salah satunya adalah aku tercetus untuk membuat fashion show di dalam kereta api. Oke, tahan dulu kan. Yes. Nanti Seru langsung kan? itu Iya seru kan? banget ya Nah kan. jadi kamu boleh you name it lah, lo boleh cari selebriti di Indonesia ada nggak yang pernah terfikirkan untuk itu? Iya. Paham, kalian paham? Ini karena makanya apakah karena ide tercetus itu karena disebutnya Queen Maker kali ya? Alhamdulillah. Atau karena cover boy tahun 97 deh. Iya bisa. Dulu kan aku emang cover boy 97. Oke. Terus udah gitu sepi job tuh Kak. Ya kan tahun 2000 gue jadi cover girl. Rame deh hidup Rame. ya kan. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, ngomong-ngomong kalau nggak salah dengar saya ingat-ingat ini 19 Mei itu grand final. Iya, jadi 19 Mei itu grand final. Kita tuh udah karantina tuh awalnya di Jogja dulu. Oke. Jadi 49 finalis itu landing di Jogja. Kita punya banyak aktivitas di Jogja. Nah karena aku ini kan, ini aku mau tarik mundur ya. Karena memang aku tuh kan juga punya toko-toko brand baju muslim di Cirebon, di Purwokerto, di Semarang gitu kan. Nah biasanya kalau aku lagi roadshow gitu tuh Igun tuh orangnya yang termasuk takut naik mobil gitu loh. Karena kalau naik mobil jalan tol terus kan sering terjadi kecelakaan. Betul. Jadi aku tuh memang memilih untuk naik kereta api gitu. api. Jadi awalnya tuh dari situ. Oke. Kayaknya jalurnya enak ya kalau misalnya dari Jogja ke Jakarta itu kita nggak usah naik pesawat lagi. Ya. Karena kalau naik pesawat bayangin kalau dari Jogja harus ke Kulon Progo dulu 1,5 jam. Betul. Terus harus nunggu 2 jam sebelum keberangkatan. Terus sampai Soekarno Hatta ke hotel lagi Hotel bisa 2 lagi. jam lagi. Jadi kan jaraknya kan jauh. Jauh, betul. Nah makanya aku terfikirkan untuk kayaknya kalau para queen ini dikasih experience naik kereta api kayaknya seru ya, gitu. Jadi awal idenya tuh seperti itu. Awal idenya seperti itu, luar biasa sekali. Nah ngomong-ngomong kalau untuk persiapan finalnya ini udah sampai sejauh mana nih? Kan menghitung hari ya? Yes, jadi kan ini kita nih sekarang tanggal berapa? 16 ya. 16, Jadi ini betul. siarannya tanggal 16 tapi Yes. kita finalnya itu tanggal 19. Jadi alhamdulillah dari semalam itu aku udah bikin panggung. Oke. Jadi panggung itu sudah berdiri. Nanti setelah ini aku mau ngecek panggung lagi. Jadi persiapan koreografi itu mungkin sudah 70%. 70%. Karena besok tuh di hari Jumat para finalis sudah bisa cobain panggung aku. Oke. Terus udah gitu tanggal 18 kita mau ada dress rehearsal. Jadi kita buat semuanya dari awal sampai akhir tanggal 18. Tanggal 19 kita udah tinggal show. Oke, paham ya? Paham ya? Paham. Cium. Syum. Syum. Iya, jadi kalau kan kebetulan director yang membuat Miss Mega Bintang ini kan Mas Indra Yudhistira ya dari MTech ya. Jadi Mas Indra itu bilang bahwa panggung Miss Mega Bintang ini adalah panggung terbesar termegah yang pernah ada di panggung ajang beauty pageant di Indonesia. Oke. Persiapan udah mateng banget nih. Ya. Temanya apa sih? Temanya kali ini celebration fashion and music. Oh, Jadi oke. aku bikin suasana di malam final itu seperti konser musik. Makanya ada kelas yang festival. Jadi kelas yang festival. Jadi mereka itu bisa having fun seperti mereka nonton sebuah konser musik gitu. Jadi celebration fashion and music gitu. Oke, it doesn't make a difference sama pigeon-pigeon yang lain ya. Iya, berarti. jadi kalau aku sih ya karena kan aku as a founder sebagai pemilik aku selalu pengen buat gebrakan-gebrakan baru ya. Karena kalau kita mengikuti sejarah yang sudah pernah dibuat sama orang kan kita nggak menjadi sesuatu. Tapi kalau kita berani membuat sejarah baru kan pasti jadi ada kayak standar yang baru ya gitu. Jadi kalau mungkin ajang-ajang lain kalau nggak bisa sama setidaknya sama ajang gue ya lewat deh lo gitu. Iya kan? Menarik banget. Lewat dulu ya. HD pokoknya. Gitu. Ih lu mah netizen. Ya, cium nggak? Iya kan? Gue risetnya tuh bener-bener. Ya Allah. Aduh, gue Tapi dikabarin aku tuh langsung. tapi beneran ya, aku tuh nggak ada niatan untuk
oh harus begini, harus begitu, harus begitu. Tapi karena memang kebetulan aku orangnya kan sangat pemilih ya. Jadi kayak nyari vendor broadcast, terus udah gitu sinyalnya itu semua harus aku pikirin tuh Beb. Jadi kayak broadcast tuh aku ada namanya Kojef ya. Dia itu memang kameranya semuanya HD. Terus sama antara satu kamera sama satu kamera itu warnanya sama. Aku tuh bener-bener kayak mau mulai tuh aku white balance dulu. Ini angle-nya harus gimana, lighting-nya harus gimana. Itu bener-bener dipikirkan dengan baik. Jadi karena buat aku tayangan di YouTube itu adalah sebagai percontohan event yang aku buat. Jadi kalau suatu saat aku membuat sesuatu yang lebih besar, orang tuh tahu oh kerjanya Igun tuh kayak gini gitu. Jadi itu kayak CV lah gitu. Betul. Menarik sekali karena perfeksionis tadi ya kan. Capricorn Banyak yang sign. Iya betul sekali. Yes. Orang penasaran satu hal nih Kak. Ya. Kemarin kan kita nonton kalau di YouTube-nya Yayasan Mega Bintang itu pas orang catwalk gitu Ya. kan. Penasaran BTS-nya gimana sih? Kalau Ada yang teriak-teriak nggak ya? Tolong ke kiri ke kanan kan. oh kalau Aduh. BTS sih seru ya. Setiap Seru ya? setiap kita BTS pasti seru. Apalagi kemarin tuh kan di Jogja itu kita ada 3 event ya. Oke. Yang pertama tuh ada welcome dinner. Welcome dinner itu kita buat di keraton yang dulu pernah ditinggalin Hamengkubuwono ke-8 atau ke-7 ya. Jadi itu tempatnya tuh sakral banget. Jadi sedemikian rupa karena itu masih nyambung sama Hotel Royal Ambarukmo. Jadi kita tuh dinner di situ, menu makanannya tuh menu yang dimakan raja pada waktu itu. Terus yang datang berkebaya dan segala rupa. Jadi kita tuh bener-bener tematik banget gitu. Dan setiap produksian tuh aku mungkin ada 5-6 kamera lah. Ada yang buat close up, ada yang handheld dari samping, ada Jimmy Jeep, ada apa. Jadi karena untuk kebutuhan broadcast, jadi anak-anakku tuh harus terbiasa untuk berjalan melihat ke kamera gitu. Jadi ya sebenarnya sesimpel is that sih. Tapi seru ya. Seru banget. Menu-menu dining on train gimana nih? Aduh, ini aku cerita ya. Yeah. Jadi kan aku tuh sebenarnya pas meeting pertama kali dengan teman-teman KAI Wisata tuh aku nggak tahu aku mau dikasih gerbong yang apa. Aku pikir kan ya gerbong yang biasa aja lah, itu aja aku udah happy. Nah ternyata KAI Wisata itu punya beberapa gerbong yang tematik. Nah salah satunya adalah ada panoramik dan kemarin aku nyobain yang namanya dine on train. Dan buat aku sebelumnya udah pernah cobain panoramik. Waktu itu aku dari Jogja ke Surabaya. Aku udah pernah cobain, jadi sesuatu yang nggak aneh buat aku karena aku pernah coba. Tapi yang dine on train ini gila ya, pas udah duduk di dine on train, terus masuk ke kelas belakangnya itu kayak bumi dan langit gitu, kayak ya Allah. Cara duduknya kayaknya beda ya. Oh kan ininya segede-gede bagong ya. Tuh lihat tuh, lihat tuh. Eka lagi selingkuh. Tapi ada yang paling menarik di sini. Apa? Sebentar, foto selanjutnya dong. Bentar. Enggak, bukan. Mana? Belum. Mana? Belum. Enggak, ini dia. Ini kalau kata orang tuh mangap bervalue, ya kan? Ini sofanya tuh enak banget, Beb. Jadi ini bukannya sofa yang kayak di kereta pada umumnya kan. Ini kan udah sofa tuh udah enak banget. Terus udah gitu dingin di keretanya itu kayak dingin, bukan dingin nyegrek gitu, gimana sih yang kayak dingin tapi enak kayak bikin ngantuk ya kan. Tapi kan gimana juga kamera kan banyak. Jadi ini kecolongan, saya ini setengah jam udah sampai di Jogja tiap hari bangun pagi ya kan. Jadi awal-awal kan queen aku juga pada so cantik kan. Akhirnya juga terdapat wajah-wajah durjana. Semuanya juga akhirnya tewas juga gitu. Harusnya memang dari mana-mana kan beauty queen Iya sama queen benar. maker Iya, harus. tapi manusia juga say. Gimana juga manusia. Dari sosok kiri kanan cantik ya. Gak ada kan? masalah, hidung buatan Turki ya kan. Bibir. Gak bibir, ini dokter Weni, gak ada masalah. Berapa ampul tuh bibir ya? Paham. Oke, ngomong-ngomong kalau kayak gitu ngomongin kereta nih. Seru banget nih kan experience-nya. Ini kita balik nih. Kak Ivan itu kan otomatis suka traveling berarti. Ya, of course. Yes. Itu sukanya traveling di luar negeri atau di dalam negeri? Buat aku sekarang jadi lebih menarik berlibur di dalam negeri ya. Di dalam negeri. Karena pertama ya balik lagi, aku punya brand baju muslim di kota-kota yang sampai kota-kota yang nggak ada bandaranya ya gitu. Jadi aktivitasnya itu ternyata aktivitas di dalam kereta itu ternyata menyenangkan. Jadi pertama kita jadi banyak waktu me time. Iya kan? Betul. Kita banyak waktu me time. Terus udah gitu kondisi tempat tidurnya, suasananya itu benar-benar dijaga banget privasinya.
Jadi aku ya mungkin setelah event kita yang sukses kemarin bersama dengan KAI Wisata, nggak ada salahnya kalau aku juga sekarang bisa jadi spokesperson bercerita tentang ya naik kereta itu nyaman loh. Oke. Dan justru kalau aku bilang harganya itu nggak menggila seperti naik tiket pesawat terbang. Betul. Maksudnya harganya tuh jelas gitu, Jelas, berapa gitu, ya. nggak yang bukan harga permainan yang kok tiket bisa naik, bisa turun, bisa apa segala macam dan tepat waktu. Oke. Itu yang aku suka. Jadi tuh aku tuh bener-bener sekarang aku lagi cinta sama Wus, aku lagi suka Jakarta Bandung ya kan cuma setengah iya, jam. Lagi of suka juga course. Jakarta Cirebon, Jakarta Jogja. Memang aku lagi suka banget naik Ngomong-ngomong kereta. suka sama Wus nih, berarti kan kalau di luar negeri tuh pernah naik kereta cepat dari Iya. di luar negeri Iya, dong. aku biasa naik kereta cepat itu dari Paris ke London atau Paris ke Belanda Kalau gitu. mau di itu apa sih? Kalah nggak sih apa namanya kereta dalam negeri sama kereta luar negeri? Kalau dalam negeri ya Fasilitas. sebenarnya menang banget sih belum. Oke. Ya tapi kalah juga enggak. Enggak, karena buat aku pertama di stasiunnya juga udah enak. Yes. Iya kan, udah di dalamnya juga udah oke banget, ya kan. Oke. Udah nggak bawa minyak angin, udah nggak bawa potekan jeruk, ya kan. Kalau zaman dulu ya say, udah nggak ada ayam-ayam lewat, ya kan. Jadi ya memang suasananya sudah sedemikian rupa, ya tergantung dari kapasitas dompet kalian. Kalian mau ada duduk di kelas yang mana? Betul, gitu. karena kereta itu kan menjamu semuanya. Iya. Mau dari kelas manapun. Iya. Gitu kan paham ya semuanya. Aku tuh justru kalau naik kereta itu ya, kalau naik kereta tuh aku tuh suka justru makannya di restorannya. Oke. Makanannya tuh enak-enak. Enak-enak ya. Aku suka banget. Aku suka nasi goreng kereta tuh juga rasanya beda loh saya. Beda. Ada Iya, apa? Kak. Ada bau-bau Enggak, kayak rel bukan gitu. apa namanya khas aja gitu. Oh, khas aja. Makan kotakan di kereta tuh juga beda gitu. Tapi kalau lo mau lebih keren lagi, dine on train mewah memang. Ya kayak di hotel lah ya. Kayak di hotel, dagingnya enak banget. Kemarin tuh kita makan sebenarnya kan jadi kalau misalnya kita tuh nanti kalau mau pesen gerbong ya, kita bisa request pengen makannya tuh apa, Beb. Oke. Gitu. Jadi memang kalau kemarin kan aku kayak European ya, stick gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi mau makannya Indonesia, gitu juga bisa juga di request gitu. Oke. Jadi menarik sekali ya untuk di kereta dine on train. Ih, menarik banget. Karena sebenarnya kereta itu cuma the one and only di KAI Wisata. Oh my god. Tuh, apa sih istilahnya kalau pelayannya? Praminya cantik. Kalau di sini itu train attendant. So tau lo Tuh kan. Tuh lihat kelas dong anak gue. Yes. Tuh. Ini kalau lagi ada kamera, saya kalau nggak ada gitu juga sama. Berarti ini kalau seandainya ini kan membuncah kalau kata orang ya. Apa namanya? Karantina Miss Mega Bintang ini the one and only juga katanya. Karena baru pertama kali nih. Iya, makanya kan aku bilang bahwa kita ini kan hidup itu menjual konsep ya. Menawarkan sebuah konsep yang mungkin kita orang-orang kreatif ini kita harus selalu update apa sih yang terjadi di dunia. Jadi yang bisa kita kawinkan dengan yang kita punya tuh apa sih gitu. Jadi pas gue lihat jarak dari Jakarta dari Jogja ke Jakarta ada kereta, aku langsung mikir kenapa nggak kita bikin fashion show di kereta. Dan kebetulan juga ada brand dari Sheila Sokia Level Up, dia punya koleksi baru. Jadi itu tuh lucu banget. Jadi kayak kita nantang para finalis untuk styling bajunya Sheila. Terus mereka jalan di jalan catwalk di saat kereta itu berjalan. Itu challenge-nya juga luar biasa. Ada briefing sebelumnya nggak itu? Ada briefing cuman sebentar aja dan kita nggak ada diulang-ulang ya. Ingat nggak? Kita nggak ada diulang-ulang ya. Jadi running terus. Jadi kan ada yang namanya netizen kan betul. Ada gini. Ini kok ada yang pas jalan keretanya diem gitu kan. Ada yang gitu kan. Tapi maksud aku ya itu part of rezekinya dia. Ya, betul, karena kan kita nggak ngekat, nggak mau diulang. Jadi ya jalan aja terus gitu tuh kereta gitu. Latar belakang fashion show di kereta itu apa karena queen maker, desainer, cover boy? Nggak ada latar belakang sih. Karena kalau buat aku tuh yang namanya balik lagi bahwa ide kreatif itu kan bisa apa aja, Beb. Iya kan, dan kebetulan keretanya juga bentuknya juga cakep. Lu bayangin kereta panoramik kan lightingnya di atasnya juga bagus. Betul. Bayangin itu nggak ada pakai lighting tambahan loh. Itu bener-bener daylight tapi kita dapet warna dari
sawah-sawah yang Sawah-sawah, hijau, iya. ya kan? Maksudnya ya udah gitu. Mungkin yang repot ya karena kan kereta cuma segitu ya. Dan Queen itu kan bawa barangnya banyak. Jadi kita pas mau show tuh kayak yang mindah-mindahin barang dulu apa dulu ya gitu sih, serunya sih di situ. Nah ngomong-ngomong banyak banget nih yang bilang itu kan keretanya tadi lighting alami ya, Ya, kiri kanan itu panas nggak sih? Langsung nih dari Enggak Mega panas ya. Bintang. AC di panoramik kan juga endul. Endul tuh Rata. paham ya. Rata. Bagi yang nanya yang belum Rata. kejawab. Enggak panas. Nggak panas, Tergantung bener ya. kalau lu dosa lu banyak ya mungkin lu panas. Panas. Karena hati lu julid, sirik. Bener Ya kan banget. udah gak mampu beli tiket panoramik, Julid. gak mampu beli tiket final, lo mesti sirik aja lo. Dasar bin julid. Iya, tuh harus paham ya. Jadi nggak ada yang namanya panas karena kan Nggak ada. khawatir banyak yang komen-komen tuh, aduh Queennya kepanasan itu Nggak atau ada, gimana nggak ada. gitu. Itu bener-bener AC, bener-bener nyaman banget kok. Oh. Ya panasnya itu kan mungkin ya panas matahari ya Beb. Iya. Tapi kan sebenarnya kan itu jendelanya ada remote-nya, bisa ditutup, Oke. bisa kampung, Tuh ya. bisa begini, bisa begitu, Tuh. gitu. Emang namanya juga belum pernah naik ya. Ya, Jadi kan nggak ngerti. belum Jadi pernah. taunya juga netizen Bukan geng kita ya, San. ngetak-ngetik aja Iya, benar. kan. Jadi kan Ya nggak udah tahu. kesian lah nih. dia namanya kita makanya kalau aku kan manggil mereka adalah bala-bala. Oke, bala-bala. Ya, jadi enak dong dimakan oh, itu. bukan ya? lagi. Jadi karena mereka tuh bala-bala tuh yang ningkatin rating, Oke. yang bikin berita jadi naik, bala-bala. Jadi bala-bala tuh harus disayang ya, bala-bala. Oke. Sayang dulu bala-bala. Gimana cara nyayang bala-balanya dong? Mwah, ada gitu aja. Tuh mampus makan tuh berapa ampul gitu. Oke, ngomong-ngomong ini aku bingung sampai mau nanya apa lagi. Tapi kalau kayak gini kan udah ada taste, udah ada pengalaman, Ya. experience. Jadi naik aku tuh seneng keretanya. juga ya di KAI Wisata ini SDM-nya itu kan ternyata memang seumuran kita lah gitu. Maksudnya in between 20 sampai Ya. 30, 40. Jadi pemikirannya itu adalah mereka yang pemikirannya juga yang kayak youth gitu ya. Yes. Jadi di saat menerima sebuah proposal, menerima sebuah ajakan tuh disambut baik gitu. Dan aku seneng sih gitu. Maksud aku KAI Wisata ini contohnya bukan hanya sekedar menyediakan sarana transportasi kereta gitu, tapi bagaimana caranya menyampaikan berita-berita baik seputar dengan kereta api gitu. Oke. Punya bikin konten yang bagus, punya podcast yang enak seperti ini gitu. Jadi kayak bisa kayak ngasih gambaran buat orang-orang mau berliburan atau mau bertransportasi dengan kereta tuh jadi lebih nyaman gitu. Oke. Ada hal-hal lucu nggak selama trip kemarin? Hal lucu ya itu sih aku posting aku ngedapetin Queen aku yang tidur sampai mangap banget. Karena kan setiap hari itu kan kita keretanya jam 7-an ya. Jadi jam Oke. 6 tuh udah ada di stasiun. Jadi mereka tuh mungkin pada bangun jam 4 karena kan mereka Udah harus dandan. dandan. Jadi mereka udah lodoh gitu Oh. kan. Tapi satu sisi mereka juga ingin mendapatkan hadiah gitu Oke, kan. Karena iya hadiahnya kan uang sih. cash waktu itu. Itu karena baru pertama kali ini setiap karantina dapat uang cash, buket Yes, bunga. jadi kita tuh buket bunga, money cash, dapat iPhone 15. Iya, aduh. Gitu. Jadi pengen daftar Miss Mega Bintang. Potong dulu Kak lu. Ini khusus wanita. Wanita. Jadi nggak ada Mister Mega Bintang Nggak ya? ada belum belum ada, tapi kita tunggu aja. kita tunggu Tapi aja. kayaknya ngurus laki-laki lebih repot daripada ngurus perempuan deh. Bisa gitu Kayaknya ya? lagi dipertimbangkan deh. Oke. Ngomong-ngomong kalau itu kan udah dipertimbangkan, teman-teman artis banyak Ya. mau ngajakin nggak sih kalau teman-teman artisnya nyobain kereta? Ya, nih lihat tuh, apa nggak endul banget? Ya kan tidur sampai nganga begini ya kan. Ya namanya pokoknya intinya Queen adalah seorang manusia juga ya. Tapi ya aku balik lagi karena aku punya sosial media, punya platform untuk bisa mengkampanyekan apa-apa gitu kan. Jadi ya memang di sini karena memang aku udah pernah ngerasain betapa nyamannya naik KAI Wisata ya kan. Ya kalau orang bertanya aku bisa menjawab gitu. Ya. Aku bisa kayak honest review ya gitu kan. Jadi terkadang kalau honest review itu kan jadi orang yang tadinya belum pernah punya experience jadi akhirnya mereka jadi punya experience gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang kereta ini kan berkaitan tentang journey, tentang Yes. sebuah perjalanan gitu kan. Jadi kalau di kereta itu makanya kalau misalnya mungkin perjalanannya jauh yang tadinya nggak pernah berkomunikasi dengan orang yang kita ajak
perjalanan atau mau lebih dekat, itu sarana yang atau tempat yang paling pas tuh di kereta api sih menurut aku. Jadi bingung ngapain, jadinya ngobrol. Iya, jadi ngobrol Iya. ya kan, jadi ngobrol, jadi nostalgia gitu kan, atau mungkin melintasi di stasiun-stasiun yang punya kenangan tersendiri Oke. gitu. Kalau Queen-Queennya kemarin ada nggak mungkin mabok atau dia cerita happy banget? Nggak ada atau ya, kayaknya gimana? nggak ada yang mabuk darat lautan udara ya Oke, kayaknya. harus sudah siap ya. Kayaknya aman-aman aja kemarin gitu, karena kemarin kita bikinnya juga padat sih. Jadi Oke. kita nyampe, terus udah gitu kita bikin konten dulu, kita photoshoot apa segala macam. Terus kasih waktu mereka breakfast, abis mereka breakfast ada waktu lagi kita fashion show. Jadi mungkin mereka tuh ada waktu tidur tuh sekitar 2 jaman lah sebelum nyampe ke Jakarta. Dan kita landingnya itu di stasiun Senen ya. Di stasiun Senen. Stasiun Senen ya, Oke. gitu. Stasiun itu kan keadaan katanya tadi kita udah bahas keretanya. Ya. Kalau bahas stasiunnya, Ya. Oh, kita kemarin naiknya dari stasiun Tugu ya. ya. Jadi stasiun Tugu itu kan salah satu stasiun kuno juga yang ada di Indonesia kan, yang Oke. punya historical gitu dan Ya. dan balik lagi itu berada di tengah kota. Dan yang bikin kayak terharu tuh pas kita keretanya mau jalan tuh kayak banyak yang ngangkatin barang tuh mereka pada baris gitu, kayak melepas gitu, kayak tuh sesuatu touchy gitu. Merasakan feel-nya lounge yang di Jogja nggak? Kalau di lounge aku masuk juga. Oh, masuk juga. Iya kan, melengkap ya, ada lounge-nya, ada taman bermainnya juga. Betul. Gitu kan. Karena Gitu. karena kita juga di Kawisata ini itu ada yang namanya unit yang mengurusi perjalanan. Mau Gimana di tuh jadi dia? tour atau Oke. tour luar negeri ataupun dalam negeri. Oh wow, jadi lengkap ya. Lengkap. Oke, Jadi Kak nice, Ivan nice, nanti nice, untuk nice. next kita bisa juga nih mau tur di luar negeri lewat kita aja Kawisata. Oh gitu, bisa begitu. Yes. Oh, oke. Jadi aku boleh nggak sih? Aku bukan berpromosi, tapi aku Oke. mau ngajak buat teman-teman pecinta kereta Kereta api ya. api. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ingin mencoba sebuah experience baru gitu kan, nggak ada salahnya untuk mencoba namanya Dine on Train. Jadi ini satu experience yang nggak pernah bisa dilupakan. Kalian bisa bikin arisan di situ, atau mau bikin lunch meeting, atau mau bikin gathering gitu kan. Jadi kita tuh bisa sewa satu gerbong kalau nggak salah ya. Sewa satu gerbong, atau mungkin ya bayar per orang di saat memang ada jadwal keretanya gitu. Jadi Oke. Dine on Train itu makanannya bisa di adjust. Pokoknya enak banget deh. Ya, yang penting punya duit lah Yang ya. penting punya duit. Ada video yang ngomong kalau itu harus punya duit, bener nggak sih? Enggak, aku tuh ngomong gini. Gimana tuh? Jadi pokoknya ada satu obrolan gimana caranya bikin perempuan itu jadi cantik. Ya. Nah, terus aku bilang perempuan itu bisa cantik kalau punya duit. Betul. Jadi lu bayangkan, lu lihat kan ini kan karyawan di Kawisata pada cantik-cantik kan. Berarti punya duit. Betul. Iya kan? Ya. Nggak ada orang perempuan cantik minum air putih. Orang bisa cantik. Kecantikan dari minum air putih. Nggak Ada yang bilang. Ya, kucing lah. Ya kan, orang udah pokoknya jangan ngebantah. Ya, pokoknya. Langsung gini gitu ya. Ya kan, kalau kita punya uang kan kita bisa glow up, Beb. Tuh, Ya kan, dengerin nih, ya. kalau kita punya uang berarti kan secara tidak langsung sedekah kita jadi lebih besar. Wih, luar Pahala biasa. kita jadi lebih banyak, berkah kita lebih banyak. Jadi kan badan jadi lebih shine. Ya. Benar dong, dari doa orang tua, dari orang-orang yang kita berbuat baik, kita juga bisa jadi perawatan. Gak perlu lah, maksudnya kita setiap hari berbranded kita juga nggak perlu gitu kan. Tapi setidaknya ya kita yang penting healthy mind, healthy gitu, jadi Positive lebih vibes. positive vibe gitu. Oke, banyak banget sebenarnya yang mau ditanyain, tapi berhubung waktu yang memisahkan kita. Nggak ada masalah, tapi yang jelas saya as a founder dari Miss Mega Bintang Yes. Indonesia sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas kolaborasi ini. Ini keren banget, aku seneng banget bisa berkolaborasi dengan KAI Wisata, di mana di saat aku punya ide-ide gila, KAI Wisata juga langsung mengiyakan gitu, dan aku berharap bahwa KAI Wisata ini adalah bisa dijadikan satu pilihan buat masyarakat Indonesia di saat ingin berpergian kemana saja gitu. Dan Oke. aku juga yakin KAI Wisata itu bukan segala sesuatunya berhenti sampai di situ, tapi selalu mengupgrade semuanya. Oke. Ya kan, kayak misalnya tadi aku nyobain yang namanya Dine on Train itu kan karena upgrade kan, karena Ya. kayak
ngikuti kemajuan zaman. Orang Indonesia pada demen keriaan, demen foto-foto, demen apa. Jadi kan memang harus difasilitasi, Beb. Betul sekali. Iya kan? Rame ya di depan ya. Nah, Ya bukan kan? lagi, bukan Ya lagi. kan? Sapa-sapa dulu, dada-dada dulu ya sebenarnya. Oke, 2 kata dong Kak buat kereta wisata. Coba. 2 kata. Yes. Bukan Apa ya? cium ya. Jangan cium Yang ya. keren dong, ini kan penutup ya. Penutup ya. Apa dong, tuh takut standar nih keluar dari mulut. Iya dong ya. Jadi kita dengerin dulu nih ngomong-ngomong. Oke, 2 kata ya. 2 kata dari super mega super duper mega bintang. Bintang, Ada yes. juga gue juga punya istilah Master Fashion Hair and Beauty ulala best of the best couture glamour. Wow. Number 1 fashion designer in Indonesia. Oke. 2 kata untuk kayak wisata membuncah dan spekta. Wow. Oke, semuanya membuncah dan spekta. Oke, gimana? Bisa nggak tuh ada di kereta-kereta? Oh, kita Ayo pertimbangkan ya. membuncah dan KAI spekta. membuncah dan spekta. Tanda tangannya Ivan Gunawan. Oke, ngundang-ngundang dong. Ini apa tiketnya udah habis nih? Ya, alhamdulillah tiketnya udah sold out. Sold Ya, out. tiketnya udah sold out dan kamu kalau misalnya nggak dapat tiket, kamu bisa nonton di tiket.com aja. Kok tiket.com? Video.com. Oh, jadi gua iklanin deh tiket.com. Video.com. Jadi nanti tolong di tuh. Iyalah, ya, keenakan dia nggak ada pundi-pundi ya kan. Video.com. Cuman 20.000 aja. Oke, 20.000 aja. Yes. Oke, kita kamera ke sana, kamera ke sini. Kita sekarang kamera di tengah ya kan? Karena kita mau closing yang membuncah tadi. Oke, terima kasih banyak Kak Ivan Gunawan. Terima Semoga kasih Riko acaranya Tampati. sukses. Itu nama bener apa nama apa sih, Nek? Nama bener. Kok kayak dong. artis-artis lawas sih, Ya saya? namanya juga orang tuanya lawas ya Ya, kan. udahlah ya. Oke, sukses terus untuk Kak Ivan Gunawan. Semoga acaranya semakin membuncah juga ya dan spektakuler, luar biasa sekali. Dan tentunya untuk seluruh sahabat KAI Wisata dimanapun Anda berada, jangan lupa tentunya diklik tombol like-nya, di komen dan di subscribe YouTube KAI Wisata. Dan tentunya kalau kalian semua ada request podcast sama siapa, bahkan yang pembawain podcastnya, karena kan saya baru pertama kali juga bawa Ya, podcast di semoga sini umurmu ya. panjang ya. Dan umur Kak Ivan Gunawan juga panjang ya, paham? Seru ternyata kalau podcast di sini ada kereta lewat kita geter ya, Beb. Oke, terima kasih banyak semuanya untuk sahabat KAI Wisata dan Pageant Lovers Lovers Indonesia. Indonesia. Bala-bala. Bye-bye. Bye-bye.